resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour. They confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad. Let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Hello Yuganers, jumpa kembali di channel Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Siapa untung, siapa buntung? Potter, Arsenal, Klopp, dan mereka yang paling terdampak dari libur Liga Premier Inggris. Semua pertandingan di Inggris ditunda akhir pekan kemarin sebagai tanda penghormatan menyusul wafatnya Ratu Elizabeth II. Badan Otoritas Olahraga diberi pilihan untuk mengambil keputusan terkait lanjut atau tidaknya laga yang telah dijadwalkan. Dan pihak FA, Liga Premier Inggris dan EFL mengonfirmasi bahwa semua laga akhir pekan kemarin ditunda. Meski tak sedikit yang mempertanyakannya, keputusan ini bisa dipastikan memiliki efek domino buat berbagai klub, pemain, dan pelatih. Terlepas dari situasinya, akan ada pihak-pihak yang diuntungkan dari penundaan ini. Tapi buat pihak lain, ini akan menjadi interupsi yang disayangkan. Graham Potter dan Chelsea. Diresmikan sebagai pelatih baru Chelsea Kamis, Graham Potter pasti ingin segera turun ke lapangan dan memimpin tim anyarnya dalam derby London kontra Fulham. Namun tambahan waktu di tempat latihan diyakini akan membantunya untuk beradaptasi di peran barunya, untuk mengenal lebih dekat skuadnya dan untuk memperkenalkan ide-ide segar ke tim yang kalah 3 kali dari 5 laga terakhir. Potter kini akan memulai rezimnya bersama The Blues kontra Red Bull Salzburg di Liga Champions. Sebuah laga yang harus Chelsea menangkan setelah secara mengejutkan dibungkam Dinamo Zagreb di matchday pertama. Mengingat laga versus Liverpool juga resmi ditunda, debut Liga Premier Potter bersama Chelsea akan jatuh pada 1 Oktober kontra Crystal Palace. Arsenal. Di saat penundaan memberi Chelsea waktu untuk berbenah, lain ceritanya buat Arsenal yang mengawali musim ini dengan brilian. Kekalahan 3-1 atas Manchester United memang menjadi pukulan, tetapi masih ada nilai-nilai positif yang bisa ditarik dari penampilan pasukan Mikel Arteta di Old Trafford. Dan sang pemimpin klasemen sementara ini bakal ingin segera berlaga di Liga Premier Inggris lagi untuk meneruskan tren apik mereka. Melawan Everton kemarin Minggu harusnya menjadi momen yang tepat, mengingat pasukan Frank Lampard belum sekalipun menang musim ini. Dan beberapa pemain kunci mereka harus absen termasuk kiper Jordan Pickford dan striker Dominic Calvert-Lewin. Dan dengan dua pesaing terdekat Manchester City dan Tottenham Hotspur saling bentrok di Etihad Stadium, akhir pekan kemarin juga menjadi saat yang sempurna untuk menjauh dari kejaran salah satu atau bahkan keduanya. Jurgen Klopp dan Liverpool. Dengan krisis cedera dan masalah pertahanan, libur akhir pekan bisa jadi membantu Liverpool yang mengawali musim ini dengan gila. Daftar cedera Liverpool adalah salah satu yang terpanjang di Liga Premier Inggris. Tetapi Klopp setidaknya sudah menyambut Thiago dan Diogo Jota kembali ke skuadnya, dan penundaan ini bisa memberi mereka waktu tambahan untuk pulih sepenuhnya. Masalah yang lebih gawat adalah lini belakangnya yang kemasukan 4 gol kontra Napoli dengan Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, dan Joe Gomez sedang buruk-buruknya. Klopp sampai mempertanyakan sikap anak asuhnya di hari pembukaan musim ini dan mungkin akan menggunakan pekan penundaan ini untuk bangkit kembali. Brighton. Dengan kepergian Potter terjadi mendekati akhir pekan, mungkin Brighton lega bisa mendapat waktu tambahan mencari pengganti. Tim manajemen pengganti yang melibatkan gelandang gaek Adam Lallana mestinya menangani laga versus Bournemouth. Tetapi di sisi lain, setelah tampil terengginas dan mendaki ke peringkat 4 EPL, akan menyebalkan bagi Seagulls jika datang ke Vitality Stadium dengan persiapan kurang matang. Laga akhir pekan depan kontra Crystal Palace juga sudah ditunda lantaran adanya aksi mogok kerja dari industri perkeretaan, yang artinya Brighton tak akan bertanding sampai jeda internasional selesai. Tegas.
Pemain ini terancam didepak Arteta dari Arsenal jika masih tidak konsisten. Albert Sambilokonga terancam didepak Mikel Arteta jika tidak menunjukkan konsistensinya. Hingga dalam beberapa laga terakhir, Albert Sambilokonga menjadi gelandang yang sering dimainkan oleh Mikel Arteta di skuad Arsenal. Bukan tanpa alasan, langkah ini harus ditempuh oleh Mikel Arteta menyusul cedera yang dialami oleh pemain andalannya Thomas Partey. Meski demikian, pemain berkebangsaan Belgia tersebut justru dianggap tampil angin-anginan. Penampilannya menjadi sorotan saat Arsenal dikalahkan oleh Manchester United 3-1 saat The Gunners menghadapi laga tandang di Old Trafford. Menurut ex-Arsenal, Kevin Campbell, posisi Albert Sambilokonga akan terancam jika kondisi Thomas Partey segera pulih. Ya, yang paling adalah Thomas Partey karena memberinya kesempatan untuk mengangkat bahu yang ketat itu. Siapa yang paling sedikit diuntungkan? Saya kira itu Sambilokonga, kata Kevin Campbell dikutip dari The Boot Room. Siapa yang sudah bermain, siapa yang memulai dan telah melakukannya dengan baik sejauh yang saya tahu, sambungnya. Tetapi jika Thomas Partey fit dan Anda mengharapkan dia menjadi sosok yang tepat untuk Brentford, maka dia harus langsung masuk kembali, pungkasnya. Saat Giroud masih sebut Arsenal Gunnersku, Olivier Giroud masih punya tempat untuk Arsenal di hatinya. Giroud mendukung mantan klubnya itu untuk lolos ke Liga Champions. Giroud pernah memperkuat Arsenal pada 2012 hingga 2018. Striker asal Prancis itu meninggalkan Emirates Stadium pada Januari 2018 untuk gabung Chelsea. Giroud mulai mencuri perhatian selama berseragam The Gunners. Jadi andalan di lini depan, Giroud mencetak 105 gol dan 250 pertandingan dalam 253 pertandingan bersama Meriam London. Meski kini sudah jadi pemain AC Milan, Olivier Giroud masih perhatian ke Arsenal. Dia mengaku masih menonton pertandingan Arsenal. Aku juga masih menonton Gunnersku. Aku kira ini akan jadi tahun yang menarik untuk mereka, ujar Giroud kepada Sky Sports. Giroud lantas ditanya secara spesifik apakah dia yakin Arsenal akan finish di 4 besar. Ya, tentu saja aku harap begitu, kata Giroud. Selama bersama Arsenal, Giroud terbiasa tampil di Liga Champions. Terakhir kali Arsenal main di Liga Champions adalah saat Olivier Giroud masih di sana, yakni musim 2016-2017. Kini, pasukan Mikel Arteta itu sedang berusaha untuk kembali tampil di Liga Champions. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.